Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Demikian juga kepada orang tua kalian yang mungkin sedang mendampingi kalian saat ini dalam pembelajaran daring. Jujur saja, Ibu sangat berbahagia bertemu kalian untuk kesekian kalinya. Harapan Ibu semoga apa yang sedang dan telah kalian lakukan di saat-saat kondisi saat ini, mungkin kalian semuanya akan diberkahi oleh Allah ya, diberikan rahmat, diberikan hidayah dalam kehidupan kalian. Sabar dan tawakal hadapi semua ini dengan ikhlas, dengan ketabahan yang sangat luar biasa, sehingga semuanya kita jalanin dengan istiqomah. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, kita mulai. Selesai. Pada beberapa minggu sebelumnya ya, pada minggu pertama, pembahasan patung yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, semoga bisa kalian mengerti dalam keadaan apapun ya, dalam kondisi apapun, apa yang kalian lakukan saat ini. Mungkin kalian ada yang dalam keadaan tidur, kemudian ada yang dalam keadaan duduk, kemudian juga ada yang dalam keadaan melakukan aktivitas yang mungkin ya, hal-hal itu yang tidak biasa kalian lakukan kalau pada saat di sekolah. Nah, saat-saat seperti inilah hal yang sebenarnya bisa kalian petik hikmahnya ya. Salah satu contohnya belajar sambil bermain. Kenapa Ibu katakan demikian? Ya. Karena pelajaran seni budaya adalah pelajaran yang sangat menyenangkan ya. Pelajaran yang membuat kita ya menjadi tenang, menjadi segar. Karena tujuan pembelajaran seni budaya itu adalah menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kalian. Ya. Sehingga dalam pembelajaran yang kita lakukan ini tidak boleh stres. Santai, tenang, ya. Sambil kalian buka buku, sambil diresapin, sambil dilihat, sambil dinikmati, ya. Oke, kalian bisa lihat di slide yang pertama, alat dalam berkarya seni patung. Sudah direview beberapa minggu kemarin, ya. Setelah Ibu terangkan, kemudian minggu setelahnya itu adalah Bu Marmi, minggu kemarin ya, Bu Marmi sudah menerangkan juga. Kemudian Ibu kembali untuk menyelesaikan akhir dari penyelesaian patung. Tapi sebelum itu Ibu juga ingin mereview kalian sampai di mana sih pengetahuan kalian tentang patung yang sudah dijelaskan 2 minggu sebelumnya oleh Ibu dan kemudian seminggu yang lalu oleh Bu Marmi. Ibu pengen tahu sampai di mana pengetahuan kalian tentang patung. Nah, sekarang Ibu mau tahu ya, kira-kira kalian tahu nggak patung apa sih yang terkenal di Kalimantan Timur ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, patung apa kira-kira? Boleh kalian jawab ya, boleh kalian jawab baik itu di Google ya, Classroom ataupun ya di WhatsApp. Siapa yang cepat menjawabnya, Ibu akan kasih nilai. Yo, masih ingat nggak? Kira-kira. Nah, kita tahu sama-sama bahwa patung adalah jenis karya 3 dimensi yang mempunyai ruang, kemudian mempunyai volume, kemudian mempunyai ukuran tinggi. Selain patung, apa aja sih kira-kira? Ya. Karya 3 dimensi yang ada di Kalimantan Timur. Yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Kalian bisa. Hayo.
Coba kalian berpikir, kemudian dijawab dengan cepat. Ada, alhamdulillah. Jawabnya apa? Oh, luar biasa. Wow, ada yang menjawab patung Lembuswana, sangat luar biasa. Boleh juga kalian langsung ke ke WhatsApp kita ya. Kalian bisa jawab di WA situ, kemudian nanti otomatis setelah selesai Ibu akan memberi nilai kalian. Ada lagi yang bisa memberikan pandangan selain patung Lembuswana, khususnya daya gila. Oh, berontak, iya luar biasa. Ternyata anak-anakku sangat luar biasa pengetahuannya. Sebelum kita mengarah keluar, kita harus mengetahui dulu daerah kita sendiri seperti apa ya. Retno Ayu. Oh, Retno Ayu. Patung Bekantan. Oh, patung Bekantan, luar biasa patung Bekantan. Ciri-ciri khas patung yang ada di daerah Kalimantan yang kita perlu ketahui sebelum kita melangkah ke luar daerah. Kita harus tahu dulu daerah kita sendiri seperti apa. Jangan kita tahu daerah orang lain, tapi daerah sendiri kita. Nah, selain itu, 3 dimensi apa ada? 3 dimensi yang khas Kalimantan Timur. Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Langsung chat ataupun menjawab di sini saat ini. Silahkan. Kalau kalian mampu menjawab langsung Ibu kasih nilai. Ayo. Saya rasa anak-anak pada pinter semua. Yang jawab Gajah Mada. Gajah Mada, luar biasa. Oh, apalagi? Iya, kita coba pindah. Jawab, silahkan kalian jawab. Kita lihat alat butsir. Kalian mungkin tidak tahu seperti apa sih butsir itu. Butsir ya, alat di mana digunakan untuk mengurangi luka untuk pembuatan patung ya. Seperti apa? Nah, ini contohnya. Ada beberapa bentuk jenis dari butsir ya. Kegunaannya ini untuk kita memasukkan jari kita ya. Kalian lihat ada lubang di seputaran sini. Gunanya untuk apa? Untuk memasukkan jari-jari kita atau memegang ini ya, bagian ini ada kawat kecil seperti ini. Kemudian ini apa? Ini untuk meratakan ujung daerah rata patung yang ingin kita congkel atau kita gali. Ini juga seperti untuk sudut-sudut. Kemudian ini juga seperti ini untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan misalnya pembuatan lubang telinga pada saat patung. Kita membuat patung ya, bentuk manusia atau bentuk-bentuk lain memakai ini kalau untuk melubangi lubang-lubang telinga. Salah satu contoh. Nah, ini ada 2 fungsi sama seperti ini. Kemudian untuk lubang mata ini kalau kita membentuk mata, nah memakai butsir seperti ini ya. Nah, ini juga seperti ini. Kita lihat ya, banyak fungsinya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, penggunaan butsir dalam pembuatan patung ada untuk menghaluskan maupun meratakan ya permukaan yang sulit dijangkau. Nah, seperti yang sudah jelaskan tadi ya. Misalnya kita melubangi hal-hal yang detail, hal-hal yang paling sulit itu kita memakai butsir yang kecil seperti ini untuk melubang mata atau telinga ya. Dijangkau tanpa alat ini. Digunakan dalam pembuatan patung berbahan dasar tanah liat seperti itu ya. Oke, lanjut. Meja putar seperti ini biasa untuk membuat patung ya. Kita lihat kadang-kadang itu ada di daerah-daerah khusus, tapi kalau untuk daerah Kalimantan Timur ada sih, Ibu pernah lihat ini meja putar digunakan di daerah Lepake sana. Makanya sebenarnya ya kepengennya Ibu kalau ada sesuatu kita misalnya ke studi banding kemana-mana, maunya kita ke daerah-daerah yang khususnya banyak cara-cara pembuatan teknik karya-karya seni ya di daerah khususnya Yogyakarta, kemudian Bali ya, itu seperti itu, banyak sangat di situ ya. Kita lanjut. Nah, ini fungsinya kalian bisa lihat ya.
dalam pembuatan patung agar mudah digerak-gerakkan dengan cara memutar. Selain itu juga memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Itu fungsinya kita memutar seperti ini ya. Jadi kita, nah sebenarnya ada kakinya. Jadi kaki dan tangan ini bermain pada saat kita memutar meja putar itu. Nah seperti itu fungsinya. Makanya kalau ibu berbicara langsung mungkin kalian masih bingung ya. Tetapi kalau misalnya kita melihat secara langsung di tempat asal pembuatan itu, mungkin kalian bisa lebih paham. Ya, kalian lihat selanjutnya pahat. Seperti apa pahat? Kata pahat sudah tidak asing lagi. Ya, mungkin di rumah kalian juga kata mana pahat? Atau ada tukang sedang bekerja di rumah kalian mengerjakan entah itu kamar, rumah dan sebagainya sedang membangun, pasti pahat itu digunakan. Nah seperti itu. Nah, ada pahat yang pembuatan patung seperti ini ataupun hal-hal karya seni. Ini pahat ini digunakan. Tetapi kalau untuk pembuatan rumah dan sebagainya tentunya disesuaikan. Nah, alat pahat merupakan alat yang digunakan untuk memahat, membentuk atau mengurangi bentuk objek yang berasal dari bahan batu dan kayu. Nah, ini kalau bahan batu tentunya alatnya juga beda ya, lebih besar dan kuat karena saling bersinggungan antara yang keras dengan keras ya, beda alat. Palu dan tong rasanya bukan asing lagi bagi kalian. Di setiap rumah insya Allah pasti ada palu, pasti ada tang, banyak fungsinya ya. Sering ada hal-hal sesuatu yang kita gunakan itu pasti berkaitan dengan palu atau tang. Nah itu contoh. Kalian sudah tidak asing lagi kan? Ada yang asing nggak dengan palu? Ayo angkat tangan yang asing, yang nggak pernah lihat palu. Wow, luar biasa. Ibu malah heran loh. Nah ini tang, sangat luar biasa fungsinya ya. Asal enggak untuk mencabut gigi aja. Tapi ini digunakan tang khusus untuk dokter ya, untuk mencabut gigi orang. Oke. Nah, palu digunakan memukul pahat. Tang ketika membuat patung yang memerlukan rangka kawat, maka alat ini sangat dibutuhkan untuk membengkokkan. Sorry ibu bikinnya membenggokkan ya, salah. Ibu kurang menambah membengkok, harusnya koknya itu ada ya, dan meluruskan kawat sesuai dengan rancangan yang diinginkan. Oke? Kita takutnya kehabisan waktu. Teknik membuat patung, lihat. Teknik pahat. Nah tadi teknik pahat itu tentunya dengan memakai pahat. Teknik cetak dengan memakai alat cetak. Kemudian teknik busik tentunya dengan menggunakan alat busik yang sudah sama-sama kalian lihat tadi. Kalian sudah lihat kan review tadi pada saat pembahasan pertama. Kemudian sudah ibu lihatkan tadi seperti apa itu pahat, seperti apa itu busir. Nah, teknik las. Nah, las ini juga tentunya sangat tidak asing ya. Kita lihat lanjut dulu. Oke. Teknik pahat untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras atau alat pahat terhadap bahan patung yang diolah. Selain alat pahat, palu juga diperlukan untuk membenturkan pahat dan bahan patung. Sudah ibu juga jelaskan tadi pada saat pertama. Nah ini contoh seperti ini. Mereka memahat. Kalian lihat gambar ini, kalian bisa lihat mungkin banyak ya di daerah-daerah apa ya. Kita kalau untuk daerah Kalimantan khususnya kalian bisa lihat itu patung pesut ya di depan kantor gubernur, kemudian juga arca-arca yang ada di situ di daerah dalam kantor gubernur itu ada kan. Di situ kalian bisa lihat ya. Mereka memahatnya seperti ini, membentuk sesuai keinginan atau pesanan orang yang memerlukan seperti itu. Sama kalau kalian juga sudah pernah ke daerah Yogyakarta, di situ kalian biasa lihat patung
Borobudur, ya, Candi Borobudur, kemudian Candi Prambanan, ya. Kalian bisa lihat di situ, silakan di situ kalian coba-coba yang udah pernah ke sana diperhatikan dah. Pasti kalian udah mereview kembali atau mengingat kembali. Nah, ini teknik butsir seperti ini, membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan, ya. Bisa ditambah, bisa dikurangin. Butsir bisa digunakan untuk mengolah bahan lunak, ya, seperti tanah liat, lilin ataupun modeling clay. Teknik yang bentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambah bahan jika diperlukan. Ini dalam tanda kutip, ya. Kalau sesuatu kita melihat membentuk satu benda yang kita inginkan, itu perlu memang ditambah jika diperlukan. Jika tidak, jangan, ya. Contoh kita memakai gips, kita membuat satu benda. Nah, kalau sekiranya bahan itu tidak ada takarannya, tidak bisa ditambah lagi. Butsir biasa digunakan untuk mengolah bahan seperti tanah liat, lilin atau modeling clay. Nih, salah satu contoh. Kalian bisa lihat teknik seperti apa, memijat, memilah, memijat, ya. Kemudian membentuk, diremas, dipijat. Lihat teknik cetak. Kemudian lihat seperti itu, membuat karya seni dengan membuat cetakan terlebih dahulu, lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Itu teknik cetak, ya. Banyak contohnya kita membuat boneka. Boneka itu memakai, boneka yang dijual, ya, itu memakai teknik cetak karena dimasukkan dulu, ya. Biasanya memakai plastisin itu. Lanjut, kemudian ini contoh seperti ini. Nah, ini semen, ya, atau gips, bisa. Teknik las, membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Teknik las digunakan untuk menggabungkan bahan logam dan merakitnya menjadi bentuk tertentu. Ya, salah satu contohnya kalian bisa lihat kalau orang, siapa di sini anak-anak yang nggak punya pagar? Ayo, ada nggak rumah yang kalian yang nggak punya pagar? Tentunya kalian punya pagar. Mungkin ada sebagian, ya, tetapi lebih banyak pasti punya pagar. Pagar rumah itu kalau misalnya dari besi, kalian bisa lihat mereka melas, menggabungkan antara besi yang satu dengan yang lainnya, ya, itu dengan memakai teknik las. Nah, contoh seperti ini kalau membuat patung atau benda, ya. Kalau kalian bisa lihat di review, coba diperhatikan baik-baik. Perhatikan. Oke. Kemudian ada prosedur. Jadi membuat sesuatu itu tidak hanya langsung, tetapi mempunyai tahap, mempunyai prosedur, mempunyai tata letak, tata cara, sehingga menjadikan benda itu lebih indah, lebih artistik, ya, lebih estetiknya lebih kelihatan. Kita lihat plastisin dan balok. Persiapan apa yang kita gunakan? Plastisin mungkin kalian sudah tahu, 8 balok. Siapkan kawat 2 meter. Siapkan papan 10 kali 10. Siapkan butsir seperlunya. Ini kalau untuk pembuatan teknik secara besar-besaran, ya. Nah, nanti Ibu akan kasih tugas kalian membuat patung dengan memakai apa? Ayo. Yang dilipat-lipat, dikenyal-kenyal itu apa namanya? Siapa yang masih ingat? Atau lilin malam. Kalian menjadi anak SD lagi, ya. Tapi hanya itu yang bisa Ibu lihat untuk hasil karya kalian walaupun di rumah, ya. Kalian bisa nanti buat
memakai bentuk apapun ya. Kalian bisa buat bentuk apapun ya. Kemudian difoto kirim ke ibu ke WA ibu. Kalian sudah kan punya grup masing-masing kan? Ada sebahagian loh yang ibu kasih tugas tapi tidak menyelesaikannya. Tugas membuat seni karya sketch kemarin masih, terus jawaban-jawaban soal masih ada yang belum menyelesaikan. Yang merasa dirinya belum menyelesaikan, silahkan kirim ke grup kita masing-masing. Oke? Ingat itu, yang merasa, yang sedang menonton video ini, yang menonton daring ibu ini, yang merasa belum mengumpulkan tugas yang pertama adalah sketch ya, membuat sketch. Tugas yang kedua adalah menjawab soal-soal yang sudah berikan ya. Kemudian tugas yang ketiga nanti kalian membuat patung ya, bentuk patung secara kecil aja, buat dalam bentuk little aja ya, dari lilin. Persiapan gambar kerja atau desain, dibentuk dulu desain itu. Kalau kita ketemu face to face ya, ibu mungkin akan lebih menjelaskan secara detail bagaimana tekniknya, bagaimana membuat gambar desain. Kalau sebelum ada pandemi ini kan sudah ibu jelaskan pada saat mereka membuat desain itu, ibu temenin dia membuat caranya seperti apa, dari tekniknya, kemudian posisi tangan kalian seperti apa, agar supaya pada saat membuat bundar itu lebih jelas ya. Oke. Siapkan gambar patung manusia yang akan kalian buat. Nah, tugas kalian tidak hanya patung manusia, boleh patung apa aja ya, tidak hanya manusia. Air lilin, bentuk-bentuk, proses membentuk. Buatlah kerangka manusia dari kawat di atas papan, kemudian ambillah plastisin secukupnya. Nah itu lihat, bentuk bagian paling bawah terlebih dahulu, yaitu kaki. Nah kenapa harus kaki? Karena dari kaki inilah kemudian nanti kita berangkat ke atas untuk membentuk bagian-bagian lebih sulit. Tapi kalau untuk membentuk binatang, sebaiknya ibu sarankan kalian membentuk bagian tubuh dulu, karena binatang bagian tubuhnya berbeda-beda ya. Ada yang bentuknya lonjong agak memanjang, kemudian ada yang bundar kayak antara kura-kura, kemudian dengan misalnya dengan kucing kan beda bentuk tubuhnya, kemudian juga bentuk kakinya juga beda. Nah kalau kalian bentuk kakinya dulu, kura-kura jadi lucu ya. Yang kalian bentuk, kalau saran ibu kalian membentuk dari lilin adalah bentuk dulu bagian badannya kalau untuk binatang ya, kalau untuk binatang. Kalau manusia memang dari kaki, karena proporsi tubuhnya semuanya sama. Nah ini contoh seperti ini, kalian lihat. Penyelesaian akhir seperti itu. Kalian lihat, haluskan semua permukaan patung manusia dengan jari tangan. Jika pekerjaan pembuatan patung sudah selesai, simpanlah di tempat aman. Karena juga kita ya, kenapa ibu sampai menyuruh hanya dengan memakai lilin? Karena kita bahannya di sana sangat sulit ya. Plastisin itu di Samarinda susah banget dan harganya sangat mahal ya. Beda kalau kita daerah Jawa ya, khususnya Yogyakarta itu udah lengkap. Ibu udah pernah mencoba satu paket itu udah lengkap, di situ ada plastisin dan ada toko khusus untuk menjual itu. Kalau di Samarinda ini sangat sulit ya, dan harganya juga sangat luar biasa mahal. Jadi kalau memang karena ya faktor bukan daerah seni, kalau daerah sana kan memang kreatif ya. Orang-orang yang daerah Jogja itu rata-rata kreatif, dan hal-hal apapun, bahkan kayu-kayu sekecil apapun bisa dijadikan bahan seni. Contoh adalah gantungan kunci. Ibu pernah bertanya ya, ibu datang ke salah satu daerah, lokasinya di daerah Yogyakarta, daerah Bantul itu ada rumah seni di sana. Mereka itu menjadikan bahan-bahan cenderamata itu dari bahan kayu-kayu bekas yang di Samarinda itu jujur aja dibuang. Bahkan ada keluarga ibu, memang dia adalah orang yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa pandai untuk menjadikan hal-hal sesuatu itu menjadi lebih indah dengan teknik kreativitasnya dia. Nah, dia datang ke Samarinda dan melihat kayu-kayu banyak terbuang-buang sampai dia kepengen ngangkut. Saya rasanya kepengen ngangkut, dia bilang. Kenapa? Karena di sana tuh sulit sangat
cari kayu seperti itu, ya, seperti itu. Nah, itulah salah satu bahwa kita perlu adalah kreativitas dalam segala hal, termasuk seni. Seni itu sangat membutuhkan kreativitas yang sangat luar biasa, ya, imajinasi, kreativitas, ya. Bahkan di sini banyak banget Ibu lihat, sebenarnya Ibu tuh sedih kadang-kadang lihat banyaknya kayu yang terbuang di Samarinda. Padahal kalau kalian kreatif itu mampu menghasilkan income, ya, kemudian diolah, jadikan central mata khas Kalimantan. Ini enggak berhamburan, apalagi kalau kalian lihat di Sungai Mahakam itu, kadang-kadang kayu parut itu banyak banget, sampai luar biasa kekayaan sumber alam Kalimantan Timur. Kita lihat, kita lihat video ini, kita mereview kembali video teknik pembuatan lukis yang kalian tidak sempat kemarin nonton, ya. Yuk kita lihat. Nah, lihat, kalian bisa perhatikan di dalam melukisnya. Mari kita review kembali. Di dalam melukis tekniknya seperti ini. Kalau melukis gas, kalian bisa lihat apa yang dilakukan dulu. Kita membuat dulu lingkaran atau lingkaran daripada gelas itu sendiri. Lihat, kalian perhatikan. Kalian bisa perhatikan. Nah, memakai pensil Conte, ya. Memakai pensil Conte. Jangan dulu langsung diarsir lebih tebal. Kalian dulu harus buat sketsnya seperti ini. Perhatikan, kalian bisa melihat lihat, kalian perhatikan ini, lihat, seperti ada air, linangan air di dalam gelas itu belum diarsir. Arsir, baru hanya membuat sketch pertama. Pensil Conte terbuat dari arang lebih tebal. Lihat cara tekniknya memegang pensil. Lihat. Membuat arsiran, kalian dulu lihat arsirannya. Kalau kita melihat seperti lalu, kita melihat seolah ada genangan air atau ada air di dalam gelas tersebut. Kemudian memakai, lihat teknik tangannya itu, kalian perhatikan, ya. Jari jemarinya ada lagi khusus yang mungkin Ibu tidak bisa menjelaskan saat ini, ya, kalau tidak bertemu kalian langsung, ya, bagaimana cara memegang pensil yang lebih tepat. Nah, ini dia. Kalau kita tidak bertemu secara langsung sangat sulit Ibu jelaskan. Lihat, kalian lihat. Seolah-olah ada air di dalam gelas. Nah, ini masuk dalam kategori gambar bentuk apa yang kita buat. Misalnya kita membuat bentuk gelas yang sedang ada air di dalamnya. Lihat, nanti teknik air yang kalian lihat mengarsir secara halus. Pada saat terakhir kita bisa mengarsirnya dengan memakai kapas atau juga bisa dengan jari jemari kita, ya, tergantung apa yang ada. Bisa juga dengan kertas kita kumpal sedikit, kemudian kita gosokkan ke bagian-bagian yang sudah kita arsir.
Untuk mempertegas di sudut-sudut ini ya, kita arsir sampai ke bawah ini. Bisa ya tadi jelaskan juga, bisa dengan kapal, bisa dengan tusuk, bisa juga dengan kertas atau jari jemari kita. Ya. Lihat. Diperhatikan lebih detail. Kalau kita lihat secara tidak ya, seperti gelas yang sedang terisi dengan baik. Luar biasa. Iya. Selanjutnya kita melihat video selanjutnya. Tahukah kamu patung Pesut Mahakam? Ayo, siapa yang tahu di sini? Sudah tadi Ibu juga menjelaskan salah satu ikon Kalimantan Timur adalah patung Pesut Mahakam. Nah, ini dia. Patung Pesut Mahakam. Kalian selama ini tahu kan Kalimantan ada patung Pesut Mahakam. Kemarin satu pertanyaan lagi kalian harus cari, selain patung Pesut Mahakam, kira-kira apa aja sih khas Kalimantan? Tapi yang dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Selain patung Pesut Mahakam, ciri khas Kalimantan ya, dalam bentuk segi empat kan dalam patung-patung karya seni 3 dimensi. Kira-kira apa? Siapa yang bisa jawab? Jawab. Oh, ada yang masuk rupanya jawab. Iya. Nah, lihat. Patung itu terdiri dari 3 ekor pesut, ya, yang bermain di atas landasan patung berbentuk air sungai yang bergelombang. Kedua pesut menggambarkan keindahan alam semesta, rasa sukacita warga, dan pembangunan kota Samarinda. Materi patungnya ya, kalian tahu itu dari apa? Dari semen dan rangka besi. Lihat, woi, saya kok cuma tahu pesut ya. Ekor Samarinda itu tahu pesut, tapi siapa yang membuat? Selalu kita melalaikan, kita hanya tahu keinginan tersebut, tapi tidak tahu siapa yang membuat, siapa yang ada di balik semua itu. Oke, kita lihat. Azmir Azari, ya, pembuat patung pesut di Kalimantan Timur adalah bernama Azmir Azari. Siapa sih sebenarnya Azmir Azari itu? Kita lihat lagi nih orangnya. Pematung, dia adalah seorang pematung berasal dari Jawa, ya. Ini salah satu contohnya. Dan orangnya saat sudah tua, bahkan, ya, sudah tua, berkacamata. Lihat, ini salah satu cerita legenda sampai menimbulkan adanya patung pesut Kalimantan. Dahulu dia memiliki sebuah galeri patung di kawasan Ancol. Ini Azmir bercerita ya. Beberapa bulan setelah dilakukannya peresmian jembatan Mahakam pada tahun 1986, ia didatangi oleh utusan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kalau ibu tidak mau
kalian ini buta akan sejarah daerah kalian sendiri. Kalian hanya tahu, oh Pusat Kalimantan, tapi sejarah atau kisah timbulnya patung kalian tidak tahu. Nah, ini tidak mau ya. Sebagai seorang guru itu menjadi beban moral bagi kalian, harus tahu seperti apa asal mulanya kejadian. Ya, dia didatangin pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Utusan Pemprov Kaltim itu datang menitanya. Kemudian atas perintah langsung dari Suwandi Rustam. Nah ingat, gubernur pertama Kalimantan Timur yang mencetuskan adanya Pusat Kalimantan adalah gubernur ke-7 saat itu, yaitu Gubernur Suwandi Rustam. Ya ingat, dalam pertemuan dia membuat patung yang menjadi ikon kota Tepian. Ini sejarah. Nanti ada pertanyaan itu ya. Kalian ingat-ingat sejarah Pusat Kaltim. Jangan cuma taunya sejarah kota orang luar, karena kita tinggal di Samarinda ya, di mana kita langit di Jojo, bumi di pijak, setelah kita nyatu. Oke. Kalian akan ini mereview kembali ya kejadian-kejadian. Kita masuk kembali ke materi selanjutnya. Kita lihat dulu. Oke. Adalah kalian bisa lihat tekniknya, teknik melukis dalam memakai apa ini nggak mau pasang videonya ya? Tadi jalan videonya itu hilang ya. Aduh, pasang. Kenapa ini Pak? Halo. Kok dia nggak mau kebuka videonya ya dari tadi? Ini slide terus pasang. Iya ini. Nggak mau dia. Kalian bisa lihat ya. Di sini teknik melukis dengan membuat pakai alat santai. Perhatikan, hanya menggunakan spray ya, kemudian ditutup oleh panci. Perhatikan, kemudian jadi banyak teknik ya, kalian bisa mereview kembali beberapa minggu pada saat melukis kemarin, banyak alat dan teknik melukis dengan cara melukis itu masing-masing. Kalian bisa memperhatikan, lihat dengan mencukil, kemudian setelah disemprot dengan memakai spray, kalian bisa lihat mereka mencukil dengan memakai alat pahat, garis-garis setiap lekuk-lekuk benda yang ingin digambar, kalian perhatikan.
kemudian mereka gosok dengan memakai kapas. Ya. Gatel deh. Nah, kan mereka juga mengusap dengan mempergunakan jemari tangan. Perhatikan. Kemudian setiap sudut yang ingin mereka lukis, penggunaan fry itu mereka memakai kertas. Nah, lihat, ataupun bahan-bahan lainnya yang untuk membentuk sudut-sudut. Perhatikan. Nah, lihat. Kalian lihat. Membuat dahan ranting hanya dengan memakai kertas yang dilipat. Membuat ranting, kemudian membuat dahan. Nah, itu membuat air terjun. Lihat, kalian bisa lihat, luar biasa ya. Kalian mampu nggak membuat lukisan sehebat ini? Yang punya bakat seni, saran ibu kalian banyak berlatih. Yang punya keinginan dan punya bakat secara kalian tanpa sadari, kalian bisa banyak berlatih ya. Banyak berlatih, banyak melihat ya. Ya, karena tadi telat mulainya. Iya, Pak. Luar biasa. Nah, salah satu jenis lukisan yang kalian lihat saat ini adalah lukisan jenis reference statik. Nah, lihat, tidak merubah bentuk dari yang aslinya. Kita lihat lanjut lagi. Iya. Draw in colored outline. Kalian perhatikan ya. Jadi menggambar dengan melukis itu beda. Ya, ini mereka menggunakan teknik gambar. Lihat, kalian perhatikan jemarinya menggunakan pensil. Coba lihat, sangat jauh kan dari ujung pensil itu. Lihat, cara mengarsirnya juga beda. Ya, mengarsirnya dengan cara bukan posisi pensil itu berdiri, tetapi posisi pensil itu direbahkan. Ya, direbahkan. Kalian lihat, perhatikan mengarsir. Nah, ada beberapa siswa yang kemarin mengumpulkan tugas yang ibu perhatikan teknik mengarsirnya masih salah, tapi banyak juga yang lebih bagus ya, banyak juga yang bagus yang memang punya bakat secara tidak mereka sadari. Hasilnya sangat luar biasa. Lihat, mereka mengarsir itu jemari kita bukan dekat atau sudut ujung pensil itu ya, tapi berjarak sekitar 5 cm. Kalian perhatikan, jadi teknik mana. Nah, kemudian mereka mengusap dengan memakai ujung jemari.
bisa lihat mengusap dengan memakai ujung jemari. Hasilnya sangat luar biasa. Kalian bisa lihat kan? Transparan. Kemudian juga masuk ke dalam. Kenapa? Kegunaan daripada mengusap itu untuk apa? Agar arsiran yang sudah kita buat tadi itu masuk ke pori-pori daripada kertas gambar yang apa? Pakai itu kegunaannya. Kalau kita cuma arsip rata bentuknya dan terlihat masih sangat kasar, tidak bagus. Target sudah susah untuk kalian perhatikan. Nah, jauhkan tangan. Jadi mereka kan pada saat mengarsipi. Jadi kadang pada saat menggambar itu kalau misalnya kita bertemu secara face to face atau langsung pelajaran dalam kelas, itu banyak salah siswa-siswa yang cara teknik penggunaannya menggambar itu jemarinya itu apa ya, memegang pensil itu di ujung hampir sudut dari pensil itu. Ibu perhatikan itu salah ya. Nah, lihat jauh kan. Dia membuat ya beberapa gambar di tengah laut, perhatikan. Nah, kemudian hasilnya seperti itu sangat luar biasa hanya dengan menggunakan pensil ya, pensil. Kenapa digunakan pensil konte? Pensil konte itu sangat bagus untuk hasil karya seni dalam menggambar. Atau kalau kita menggambar manusia ya, atau menggambar bentuk manusia itu kalian bisa lihat kadang-kadang ada foto ya, mereka memoto gambar orang-orang itu hanya dengan menggunakan pensil, maka hasilnya bisa menimbulkan gelap terang ya, gelap terang. Ya. Kalian ya, writing in the tan line, bagian garisnya itu diperjelas atau dipertebal. Siluetnya juga biar nampak kalian ya. Dan mereka menggambar pohon, road trees. Dia menggambar pohon di antara laut dan pantai. Lihat, pada saat dia menekan membuat garis yang lebih keras atau dark, itu dia lebih ditekan ya, lebih ditekan. Oke, kalian lihat. Pohon apa ini? Siapa yang bisa jawab? Pohon apa ini? Jawab secepatnya. Siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai. Ayo, pohon apa ini? Pohon apa yuk? Gampang jawabannya, pasti semua bisa jawab. Ya, kemudian dipertegas lagi ya. Batang pohon itu dipertegas lagi ya, agar lebih jelas. Oh, luar biasa banyak yang jawab ternyata. Di WA Ibu masuk. Yang menjawab luar biasa ya. Ayo. Nah, dapat cantik hanya dengan menggunakan pensil kote sehingga terlihat gambar di pantai dengan teknik arsil dan gelap terang. Luar biasa. Ada yang bisa dapat? Ya. Kalau ada, butuh dalam minggu kalian bisa membuat teknik arsil. Kemarin kalian membuat sketch kan? Nah, Ibu
inginkan kalian membuat teknik arsir seperti ini. Kalian sudah melihat cara mereka memegang pensil ya. Cara memegang pensil itu tidak boleh dekat dari ujung pensil itu sendiri. Seperti itu. Iya. Kalau misalnya ada yang bisa menjawab, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan ya. Yang pertama, sudah tadi Ibu jelaskan ya, kira-kira pensil apa sih yang digunakan untuk menggambar atau mengarsir? Itu yang pertama. Cuman 5 pertanyaan. Yang kedua, bahan apa sih yang digunakan untuk membuat patung? Bahan ya, bukan alat loh ya. Bahan apa yang digunakan untuk membuat patung? 3, teknik apa yang digunakan untuk membuat patung dengan memakai plastis? Teknik apa yang digunakan membuat patung dengan plastising? 4 ya, 4, gambar apa ya, gambar apa yang menunjukkan benda ya, gambar apa yang menunjukkan benda itu bentuk secara referensi. Tadi juga sudah dijelaskan ya. Dan yang kelima itu menurut pemikiran kalian ya. Ibu minta wawasan kalian sendiri yang menjawabnya. Sebutkan berapa jenis benda dimensi dan 3 dimensi yang ada di Kalimantan Timur ya. Ciri khas bentuk Kalimantan Timur, 2 dimensi dan 3 dimensi yang ada di Kalimantan Timur. Kalian bisa jawab melalui ya grup WA yang sudah kita buat ya. Oke? Mungkin Ibu sudahin aja dulu pertemuan kita ya, karena waktu sudah semakin dekat ya, dan sudah sampai. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu lagi ya selanjutnya pada daring-daring selanjutnya. Dan Ibu juga meminta kalian untuk tetap rajin belajar, tetap di rumah ya, jangan keluar kalau tidak ada keperluan yang sangat-sangat mendesak. Dan kepada orang tua yang telah mendampingi siswa-siswa kami untuk belajar daring, kami mohon kesabarannya, kami mohon keikhlasannya, kami mohon juga kerjasamanya yang baik agar supaya pembelajaran daring ini berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita. Semoga apa yang kita lakukan ini direstui dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia sangat luar biasa. Dengarkan kata Ibu, kalian harus selalu bahagia, harus selalu sehat. Ingat itu ya. Yang masuk dalam pembelajaran kalian saat ini, dalam otak kiri dan otak kanan kalian sehat bahagia. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Moga-moga kalian semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Salam budaya. Terima kasih. Assalamualaikum.